Kemudian Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, jelas ya, ada juga 3 pribadi. Selanjutnya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 3 pribadi juga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi ya. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada juga 3 pribadi, yaitu apa? Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu adalah Tritunggal ataupun Trinitas di dalam Alkitab. Oke sobat, baca Alkitab, Tuhan berkati. Shalom. Jadi, hanya ada satu pribadi. Tuhan kita satu-satunya. Ehad. Ya. Jadi sehingga Bang, pengertian-pengertian kita itu, penafsiran-penafsiran kita itu tidak pernah bertentangan dengan dasar firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita satu. Itu bagian yang sangat fundamental dalam kekristenan. Bahwa Tuhan orang Kristen hanya ada satu pribadi. Kalau ada orang Kristen yang berkata Tuhannya ada 3 pribadi, itu sesat menurut firman Tuhan. Ya, itu standar fundamental. Oke, Pak. Silakan Bapak Panitia. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin apa nanti di tonton dulu apa, cari dulu referensi apa, perdalami dulu lah gitu apa, cari kebenarannya lagi gitu ya. Iya. Ya. Oke, silakan. Mungkin ada teman-teman Bang Superlim atau Bang Tom yang mau nambahkan, atau teman-teman yang lain silakan naik. Kalau pengen naik ya, silakan. Soteria, kamu naik ya. Soteria, kamu naik ya. Ini nggak apa-apa, abang tetap di situ Bang Badit ya, biar abang saksikan bagaimana orang-orang yang berpaham Tritunggal. Kalau ditanya Bang, berapa Tuhanmu? Satu Bang. Tapi coba jelaskan jadi 3. Silakan Soteria. Ya. Soteria silakan naik. Matius 7 ayat berapa? Silakan. Udah saya undang. Mungkin kamu ini. Jangan takut. Matius. Bidat Onenes adalah ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang bermanifestasi sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gerakan Onenes Pentekostal pertama kali muncul di Amerika Utara pada tahun 1914. Gerakan ini merupakan hasil dari perpecahan dalam gerakan Finished Work Pentekostal, yang sebelumnya telah memisahkan diri dari Holiness Pentekostalism. Dalam ajaran Onenes, Yesus adalah manifestasi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Yesus sebagai Logos, Yesus adalah Anak sebagai inkarnasi, dan Yesus adalah Roh Kudus sebagai roh yang menghidupkan. Bidat diartikan sebagai penyangkalan terhadap kebenaran terwahyu yang diajarkan gereja. Friedrich Schleiermacher, seorang teolog abad ke-19, mendefinisikan bidat sebagai ajaran yang mempertahankan tampilan Kristen tetapi bertentangan dengan intisari ajaran Kristen.